Lu nonton bokep di kelas parah lu. Enggak, makanya nih temen gue yang parah. Iya. Bokep Minecraft. Pacar lu kalau ngobrol sama lu ngerti dia? Cobaan terberat udah pernah gua ketipu sama orang pernah. Oh. Gitar, kita sing along. Keren. Jangan lupa beli kacang polong. Bapak. Kicuy asam urat. Itu tanda-tanda tuh ya? Apa? Ya udah tanda-tanda ya? Tanda-tanda itu. Apa enggak emang mau jadi buat alasan kali? Saya bilang tamunya, oh iya dah gue nyari alasan biar supaya Enggak lah. Emang lu ada masalah sama Tidak, Kicuy? sangat Ya, kenapa lu bilang gitu? Nggak tahu. Kenapa lu bilang gitu? Sore kali ya, sore banyak overthinking langsung hujan sama orang kayaknya. Lu yang seujun lu. belum kena wudhu kayaknya. Astagfirullah. Tapi habis wudhu sholat. Ya Jumat gue sholat. Hai Tin. Hai hip. Ya. Makanya ada kita ada lo. Iya. Dustin. Pacar baru nih Dustin nih. Ya baru pertama kali menjalin hubungan juga. Lu baru kali ini pacaran emang Tin? Iya. Iya. Dulu SD, SMP, Juga SMA? pernah. Tapi suka-sukaan pernah dong? Ya sekedar lirik-lirik mengagumi dari kejauhan. Oh, iya. Biasa kayak gitu ya. Ingat gak lu suka siapa dulu? Waktu SMP? SMP Ada pokoknya cewek panjang rambutnya, cuman lupa soalnya pindah Sepanjang sekolah. mana? Hah? Sepanjang mana? Bahu lingkar pinggang atas lah. Detail. Nggak inget tapi namanya. Masa nggak inget? Gua aja masih inget. Karena baru kelas 1 dan Oh, karena? baru kelas 1 SD. Dan dia pindahan 2 minggu doang. Lu SMP suka sama anak satu SD? Gue SD, dia SD juga. Oh. Duduknya depan gua. Oh, oh. 2 minggu, gue lirik-lirik kali, akhirnya pindah sekolah. Masukan Serius? lu. Serius, serius. Kemasukan berarti Tin. Ya. Kemasukan. Bisa juga kali. Bisa juga. Mungkin dia udah tahu kali ya serang-serangan tatapan gua gitu ya. Oh, iya. Jadi ya anjir risih gua. Tapi SMA masih inget dong. SMA gua nggak ada sama sekali. Nggak ada yang lu suka? Karena sosial. Hah? Sosial. IPS maksudnya apa sih? Iya, makanya gue waktu itu masuk IPS gue lebih mementingkan playing and playing. Oh. Main terus. Main terus. Nggak ada suka-sukaan lu tuh. Wah, belum ada hingar-bingar. Lu gara-gara ada cewek lu. Enggak. Serius, Males belum lu. ada. Soalnya nih di kelas gua cewek itu cuma 9 orang, sisanya laki 35. Oh iya. SMA loh. SMA. SMA gua itu duduk biasa kan 2-2 gitu. Berdua. Gua satu tempat berderet 8. Enggak, gua nggak sampai informasi segitu. Nggak penting, nggak sampai situ. Udah aja sekelas lu 9, 35 cowok, yang cewek 9, udah situ aja, nggak sampai susunan bangku lu mau huruf bodo amat gua Tin. Sekolah mana lu nemu satu deret 8 bangku? Ada. Tapi ini rapet-rapetan. Jadi kalau- nempel gitu pala lu sama teman lu sekelas. agak sapnya pada rapet semua gitu. Sapnya pada rapet. Pada rapet soalnya kan pakai bangku yang namanya kayu tuh. Yang satu gitu tuh, yang gini. Iya. Jadi pada rapet semua. Laki sini tengah ada, tengah 3 lah. Sini baru 2. Yang 8 sini, gue bagian 8. Set, tas pada di depan semua. Guru lagi nerangin. Adanya VPN. Apa? Terakhir nggak jelas. Serius. Tapi ada. Nggak, yang terakhir lu ngomong apa? Lu terakhir tadi ngomong apa? Ya kan yang ngerti doang gua waktu itu. Gue lirik doang waktu itu. Apa? Gue ngelirik doang waktu itu. Ngelirik doang pada saat Nggak, itu. lu ngomong apa? Lu ngomong apa tadi? Ini ada video landscape. Gue dari jam. Gue naringin gini. Nonton. Tapi di mute gitu. Oh, lu nonton. Tapi temen gue yang punya. Nonton bokep. Nggak tahu gituan edukasi kayak biologi gitu. Lu nonton bokep di kelas parah lu. Nggak, makanya nih temen gue yang parah. Tapi lu nonton juga, ya lu parah juga lah berarti. Kak, Ngintip-ngintip lu. piritan doang. Oh, itu apa sih? Kayak kartu. Oh, kayak kartu, Dilihat-dikit dikit-dikit doang. gitu. Itu masih 3GP dulu ya? Masih mozaik, gambarnya patah-patah. Masih mozaik? Iya. Jadi kalau mau gerakan,
Kayak Minecraft gitu ya? Iya. Bokep Minecraft ya? Waduh, batuk lagi. Coba hitungin ya, berapa kali batuk Dustin di video ini? Nanti dapat hadiah. Berupa Batuk Dustin. berupa voucher OVO Rp200.000 langsung dari Hipji. Ya, boleh dah, boleh. Siap. Bener, Ji? Iya, boleh. Biarin. Lu batuk-batuk gitu nggak apa sih? Nggak diperiksatin? Udah diperiksa. Apa katanya? Udah di ronsen. Pas dicek, waduh, Tin, lu ternyata nggak kenapa-napa. Lah, terus kenapa? Masa lu nggak tanya ke dokter apa? Nah, iya, ternyata kamu alergi kerongkongan. Oh, alergi kerongkongan. Iya. Biasanya kalau kenapa? Debu. Nah, itu kenapa alerginya? Nah, itu yang tahu kamu sendiri. Lah, gimana sih? Dokternya gimana masa? Dia tahu kamu sendiri. Makanya, gue kayak ngadepin sama Sony Tulung. Suruh main tebak-tebakan. Kenapa Sony itu lo? Oh, family 100 loh. Iya, ketebak-tebakan. Aduh, apa iya gua? Oh, gara-gara gorengan kali. Nah, itu dia. Benar. Oh. Survei membuktikan. Benar. Gorengan tuh yang pertama. Gorengan yang Tetot. Benar. Yang pertama. Kan 100 orang memilih, 96-nya menyatakan iya. Yang kedua? Yang apa? kedua S. Yang kedua S. Tetot. Gitu. Benar. Oh, benar. Cleaning. Kalau bunyi bener ya sih? Cleaning. Iya. Kalau salah? Tetet. Tetet. Yang Kalau biasa. yang ini batuk kenapa nih berarti? Yang barusan? Mana? Yang barusan batuk berapa? Kenapa? RK. Apa? RK. 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 Radang kering. Oh. suka bikin ini ya. Kepanjangan sendiri ya. Gua RK, gua kira efek rumah kaca. RK. Iya, RK langsung. RK langsung, radang kering. Tin, gua kan pernah denger tuh. Kamu adalah Billy. Hah? Kamu adalah Billy. Aku adalah Billy maksudnya. Jason mana? Apa sih, Tin? Enggak, itu kayak jam Power Ranger ya? Oh, Billy baru ya? Tin. Oh, Billy. Kayak Gisok yang pas dinyalin keluar lumba-lumba ya? Bisa ini keluar. Keluarnya apa? Ntar nih editornya nih. Tuh. Oh, keluar loh. Wow. Gila. Cita nggak secanggih itu editor sih. Kadang-kadang nggak di-trim, nggak aman juga dimasukin, makanya lu ngomong hati-hati. Tin. Keluar loh. Nah, gue waktu itu kan pernah dengar lu, Tin. Lu waktu itu cerita pernah nyewain mesin poker gitu Oh ya? iya benar. Beneran? Sampai sekarang misalnya ada yang mau nyewa, mungkin gue bisa mengalihkan itu karena udah temen gue yang megang. Oh. Bukan judi ya, Bukan hitungannya. judi. Tapi pertama di Indonesia, di Jakarta lah. Gue bikin mesin poker gitu. Kayak tempat dia Las Vegas apa dah? Las Vegas. Oh, kasino. Kasino. Gue bikin kasino. Ada modal nekat gue. Modal nekat. Modal nekat kenapa? Gua untuk membuat itu nggak ada modal, cuma modal bikin website doang. Oh, oke. 1,5. 1,5 juta. Nah itu modal untuk Barangnya belum ada tuh. belum ada, tapi orang udah ada yang nyewa. Terus gimana? Kan barangnya belum ada. Barang belum ada, Lah, terus gimana? orang menyewa dengan harga sekian. Itu harganya waktu itu kalau membuat meja itu 10 juta pada saat itu. Nah orang itu mau dengan harga yang sama. Nyewa. Jadi dengan harga yang Nyewa dengan harga 10 juta. dengan aduh, dia kagak ada air lagi ya. Ada. Minum dulu, minum. Santai. Mau es teh apa lu? Air putih aja. Air putih aja ya. Ada nggak, Tak? Yang bekas-bekas aja, Tak? Ada. Sambil ngomong lah. Nyewa dengan harga yang sama dong. Iya. Nah, dengan harga yang sama, dia udah bayar full. Nah, itu yang duit kita udah dapat dari dia. Akhirnya gue bayar untuk meja semua. Oh, lu bikin tuh? Bikin 4 piece. 4 pieces. Nah, kayak meja ini meja blackjack. Terus meja Zynga poker. Terus meja dadu lucky Minum dulu. dice. Minum dulu. Sama satu Minum. lucky dice sama ada lagi apa nih? Dart Dart game. Oh, itu lu sewain tuh. Wah, itu sih menurut gue sih gimana? Sebenarnya menguntungin untuk gawean kayak gitu, cuman musim, Pak. Oh, musiman. Musimnya kayak wedding, acara premier, terus tahun baru
after party gitu-gitu. Lu marketingnya gimana itu? Marketing temen gua itu kan yang punya, tapi sekaligus gua yang istilahnya ngerintis untuk ngejalanin usaha itu. Kita kalau masuk bareng ke loading dock gitu-gitu kan, waktu terkuras benar-benar seharian habis gitu, nggak ada jam istirahat. Maksudnya udah mau persiapan gini-gini, tapi kalau Minum dulu. oh ya, Ada di sini ntar tumpah. tapi untuk itu untuk itu kayak ngerasa waduh sohor juga nih game ya, karena pertama kali gue disewa untuk premier film James Bond. Di Plaza Senayan. Ini ya tahu gitu loh ya, pasar-pasar ternyata belum ada yang usaha begitu. Belum ada, dan gue bikin Lu doang tuh. meja roulette itu custom pak, yang buat muter itu custom modelnya. Dan waktu itu kan gue bingung tuh beli chip di mana. Gue beli aja biji karambol. Mau orangnya? Mau ditambal angka-angka gitu, nutur satu-satu, pakai stiker gitu. Kreatif liatin ya. Kayak Dari gitu. dulu berarti ya. Dari dulu kreatif. Ya? Keraton. Apa? Keraton. Kok keraton? Kreatif anak tongkrongan. Suka. Gue ada di grup nih. Nah lu sekarang kan udah pacaran, Tin. Apa sih yang paling berubah dari hidup lu, Tin, ketika lu udah pacaran sekarang? Mungkin gue kayak Ide Gitaf bilang, Iya. jangan takut tambah dewasa, tapi pendewasaan itulah yang merubah untuk lu menjadi seseorang. Keren. Ya gitu. Apa maksudnya? Ya, gue juga nggak tahu, pokoknya Lah kalau nggak tahu ngapain lu ngomong? nggak Maksudnya gimana? Jelasin coba. mendewasakan diri. Gue kan waktu itu kan hanya istilahnya orang yang cuman membaur di tongkrongan, terus ngebanyol, ngalur ngidul. Sekarang ada hal yang ngomong istilahnya, wah gue harus serius nih, misalnya depan orang gitu, gue harus santun juga depan orang gitu. Dan gue maksudnya untuk ngobrol harus benar-benar penataannya, eksekusinya harus orang ngerti gitu. Mungkin Ngerti itu. Pacar lu kalau ngobrol sama lu ngerti dia? ya berusaha. Apa masih kayak gue gini? Apa maksudnya gitu? Sering gitu. Apa maksudnya, Tin? Gitu. Iya kayak gitu ada. Apa sepanjang ngobrol? Apa sepanjang ngobrol? Ya mungkin berusaha untuk ngerti, mungkin ada. Cuman kan proses in my life itu ada. Apa sih yang biasanya lu obrolin sama pacar lu, Tin? Ngobrolin Seringnya apa? Musik? Apa? musik oke. Wih, keren. Terus musik oke, terus tempat-tempat spot yang didatengin juga oke gitu. Begitulah. Biasanya lu kalau pacaran sama pacar lu kemana? Museum. Wih, romantis. Lo jelasin tuh, lo jelasin ini artefak apa gitu ya. Ya seperti kayak gitu. Lo kan dari zaman itu kan soalnya. Ornamen ini, ornamen itu ini. gitu. Kalau dia suka gitu, suka gambar juga dia gitu. Jadi seninya pas gitu, gua tuangin ke sana gitu. Gimana lu kalau jelasin ke pacar lu gitu kalau misalnya lagi ke museum? Coba misalnya gua pacar lu. Iya. Ini lagi di museum yang ini namanya. Ini museum, ini adalah Ya, ini museumnya dia udah tahu. Iya. Maksudnya artefaknya apa gitu. Museum apa sih? Museum wayang. Waktu itu museum distrik Sarinah yang lantai 6. Oh. Dia nggak bisa naik eskalator tapi lewat lift. Gimana? Karena di Sarinah, for info, sampai mentok lantai 5, untuk naik eskalator ke lantai 6 itu nggak ada. Dia nggak bisa naik eskalator. Bukan eskalatornya yang nggak ada, nggak disediain. Oh, naik lift. Harusnya naik lift di lantai 2 gitu. Dari lantai 2 ke lantai 6 langsung. Apa kepentingan lu ceritain ini? Enggak. Ya bilang aja naik lift gitu, nggak usah. Ini Ngerinya sedetail itu. yang kesana khawatir udah lantai 5 ngarep bisa Bisa naik ke lantai 6. bisa lantai 6 kejebak di situ. Kok nggak ada lift gini? Akhirnya balik lagi ke lantai 2. Iya. Ke PR juga kan. Lu apa biasanya di museum gitu ngobrol apa lu? Ngobrol, wah ini seninya bagus ya. Ini seni dari Peter Crouch atau gimana gitu. Paham lu ya gitu-gitu juga ya? Iya kan ada teksnya di situ. Oh, lu tinggal baca. Iya Peter Crouch misalnya 1965 ini seni dia nih pada saat ini bagus juga sejarahnya. Lu nggak menginterpretasikan sendiri gitu, oh ini mah tentang ini yang gitu. Mungkin tipis-tipis kalau misalnya yang berbau-bau mural. Oh. Terus mural, terus ya kayak macam seni yang gue tahu gitu. Oh.
Sebelum lu tahu ya. Heeh. Terus lu udah pernah ketemu keluarga pacar lu belum, Tin? Udah. Udah sejauh itu, Tin, lu, Tin? Udah. Gimana pertama kali ketemu, boleh cerita nggak, Tin? Ya pada saat itu ya namanya gua kan baru untuk mengenal seseorang dan untuk ke jenjang, maksudnya Ketemunya gimana? Bisa ngadepin orang secara serius, ya ketemu salam cium tangan gitu. Yang nggak lu perasaan lu ketemu mamahnya, ketemu ayahnya, gitu. Itu ketemunya di mana? Di rumah dia juga pernah. Di rumah dia pernah. Lu nggak usah baca, udah sini. Lu ngapain baca? Bukan lu sini aja, ngadep sini. Ngapain lu baca, udah. Lu ketemu tuh pertama kali tuh. Pertama kali. Sendirian lu ke sana, ke rumahnya. Single factor gua. Single factor. Lu bawain apa? Apaan? Bawain apa? Misalnya orang bawain martabak tuh. Karena gue ngeliat nenek gaul, nenek main Instagram, akhirnya gue bawain boba waktu itu. Wallahi, gue bawain itu. Boba. Nah, nih boba nih. Ya, langsung. Diminum sama neneknya. Mungkin diminum. Aduh, selek deh gue. Biji paya nih. Samir biji paya ya. Terus lu gimana? Pasti ada ngobrol-ngobrol dong sama orang tuanya. Apa yang diobrolin waktu Ngobrol ketemu? tipis kayak gitu. Dustin dari mana? Dari rumah gitu. Gitu. Terus? Iya nih. Mau kemana ini? Mau ngajak ini ya, izin untuk datang ke sini. Oh iya gitu. Ya udah, pokoknya ngerti tuh bapaknya lu ngomong apa? Ya untuk itu sih kan masih obrolan general, masih bisa dipahamin. Masih bisa belum terlalu detail ya. Belum. Belum minum Latin. Kasihan. Udah berapa tuh ya? Batuknya udah berapa? Coba di komen tuh ya. Sampai detik ini udah berapa? Dan Dustin ini sekarang sibuk banget loh ya, Tin ya. Alhamdulillah, apapun itu terjang aja. Terjang aja. Pernah nggak lu nyangka, Tin, sampai seterkenal ini, sesibuk ini? Lu dulu nyangkanya ya batuk. Jadi pengen batuk gua juga. Lu gak usah baca sana, udah gua aja. Nanti lu nyiapin jawabannya berikutnya. Lu dulu jawaban buat surprise ya? Apa? Jawaban buat surprise. Iya. Lu dulu emang nyangkanya lu jadi apa, Tin? Gua waktu itu gara-gara ngeliat Ajan Maghrib video klip yang di Indosiar. Ngeliat orang yang pakai dasi, terus kemeja, terus pulangnya bawa koper ketemu keluarga, kayak kerja-kerja kantoran gitu. Oh, lu terinspirasinya dari Ajan Maghrib? Video klip Ajan Maghrib. Kenapa? Serius? Orang terinspirasi tuh ngelihat orang di SCBD. Kalau lu dari Ajan Maghrib? Video klip Ajan Maghrib. Oh. Waktu itu pas zaman SD lah. Karena senang aja gitu. Setiap hari bayangan gue setiap hari itu misalnya orang bawa koper itu isinya duit semua. Oh. Bayangan gue ya. Iya, iya. Soalnya di sinetron gitu kan, biasanya bawa koper isinya duit. Tapi ngeri ya di sinetron ketika rumah-rumah yang megah, yang mewah, pasti di situ ada orang jahat di dalamnya. Iya, betul. Satu orang ya. Iya. Entah itu mertuanya. Rumahnya si bidadari dijual loh 6M. Tiba-tiba banget. Yang rumahnya gede itu ya? Iya, yang gede, yang tingkat 2 itu ya? Selalu dipakai buat sinetron kan? Iya. Luas banget. Halamannya ya. Enggak, Hiroshima. Lu dulu sering nongkrong di Puri Beta ya, Den? Kok tahu tuh? Hah? Iya. Lah, gua anak sana. Seriusan? Serius? Kok nggak ketemu gitu ya? Lu rumah lu di mana? Joglo. Lu di mana? Jauh dong. Ayo, mau jawaban jauh. Nih gue udah pasti tahu jawabannya. Palmerah gua. Jauh. Gebyuran. Deket dong. Iya. Seriusan Gebyuran? Seriusan. Gebyuran. Lu kenal Pak ini nggak? Wahyu. Wahyu. Oh, Wahyu ini. Bukan, iya. Pak Wahyu kenal nggak? Guru penjaskes. Guru IPA dah kayaknya. SD 3. Ya, gue 8. Yang nggak harus sama kayak lu, Pak Wahyu. Nggak kenal lu? Gue orang mana sih? Pak Wahyu orang situ, gue kan orang Gebyuran. Lu Gebyuran mana? Enggak, maksudnya yang udah masuk ke Tangerang apa masih di Joglo? Masih di Joglo.
Lah, berarti lu Tetanggaan kita berarti, Tin. lu main Tarkam masih sering ada? Masih sekarang. Nggak ada. Aduh, Nggak ada. bohong. Nggak ada. Di lapangan dia di Kalima gua main. Berapa ya 35? Oh iya, yang Iya. samping. Udah nggak ada. Sekarang udah jadi pangkalan truk Oh, pangkalan truk. sama Dorencong. Kalau malam Dorencong semua loh. Apa 2 rencong sih? Itu laki letoy semua. Oh, lagi leto. Iya, jadi tip lewat pasti halo bang, digitu begini. Lu digodain pernah? Naik motor pedal. Serem cuy. Serem. Jam 12 itu selalu ada di situ. Lu digodain pernah juga? Temen gua hampir menyusruk. Nuncuruk kenapa? Ya kaget kali tiba-tiba dia nongol ngegodain kayak gitu. Naik motor oleng akhirnya. Kalau lu nggak pernah digodain? Apa? Nggak pernah digodain lu? Gua lewat jalan lain. Apa lu yang godain? Kayaknya sih itu. Kayaknya sih. Kayaknya bisa jadi itu. Iya, itu tuh di lapannya di Kalimah. Ya sering pensi juga situ. Pensi zaman itu sekarang udah nggak ada ya pensi yang misalnya stempelnya harus dicap di leher ya. Pensi di mana? Di Yadika dulu. Gua nggak, bukan orang situ gua, Tin. Ya tadi ngaku-ngaku orang Yadika. Bohong, gua ini nih yang orang situ. Lu tau Angel Karamoy nggak, Tin? Tak, dia kan di situ. Oh. Adanya si siapa yang Cherry Bell? Kezia Karamol di bawah gua. Itu satu SD sama lu? SMP. SMP. Dia kelas 1 SMP, gua kelas 3. Oh, ada tingkat lu dong? Tapi gue lebih kenal adanya si Angel yang laki. Siapa? Nonton Persija bareng sama gua. Oh. JJ waktu itu main setiap pulang sekolah pasti mainnya ke lumpur gitu. Ngobak-ngobak ikan gitu. Oh, berarti lu dari kecil udah temenan sama artis gitu ya, Tin ya? Adenya. Adiknya. Dia suka ngobak, mancing. Kerjanya mancing. Nggak tahu sekarang kayaknya masih mancing tuh. Mancing. Tin, lu Karena kan hobi dia kayaknya. lu nih kan gua tahu lu penggemar radio banget kan. Dulu kan lu hampir ke mana-mana. Polifrekuensi. Apa namanya? Polifrekuensi. Polifrekuensi itu apa maksudnya? Banyak frekuensi yang gue dengar. Oh, lu dulu sampai keliling-keliling gitu tuh. Soalnya kan gua dulu pernah jadi penyiar juga kan. Tuh orang kalau misalnya suka banget sama satu radio itu fanatik banget gitu kan. Sampai kayak bikin komunitas untuk mendengarkan dia datang langsung ke Betul. studionya, ya kan? Lu ngikut kayak gitu juga berarti? Ngikut gua. Siapa yang lu dengerin? Mr. Will. Mr. Will. Itu radio apa? Sama Kalau enggak batu, kalau enggak Trax FM. Trax FM. Club The Real Club Sky. The Real Club Sky. Yang malam jam 8 sampai jam 12. Itu lu dengerin tuh. Gua dengerin. Gen juga dengerin Gen. Gue denger. Siapa? Dengerin siapa? Waktu Gias, Kemal, ya kan TJ. Oh, itu dengerin tuh pagi-pagi tuh ya. Sekarang kan Will, Gen FM. Oh iya, pagi-paginya. Malam. Oh, malam. Oh, nggak tahu gua, udah nggak ngikutin. Dulu lu juga sering ikut. Serem dah gua wawancarain lu. Tahu-tahu. Dulu lu juga sering ikut kuis di sosmed gitu kan? Wah, itu sih maksudnya gua gini nih. Otak kan harus bekerja secara aktif. Ya. Ketika weekend, otomatis kita mager dong. Nah, bukan gua push ya. Gua apa nih untuk mengisi pada saat weekend supaya otak gua nggak mager. Yaudah gua ikut kuis. Jadi gua mikir terus bikin apa ini. Tujuan untuk ngasah otak juga sih. Kayak gitu ya. Akhirnya gua sering banget ikut kuis sampai gua seriusin. Ada orang-orang yang begitu emang. Ya kuis aja diseriusin apalagi kamu. Cie, ke gua nih. Iya. Kuis gua serius. Apa hadiah yang paling gede lu pernah dapat dari ikut kuis-kuis itu? Gua aja gede, tapi gua nggak terima. Gua lebih baik juara yang kedua itu. Lah, gimana sih? Juara 1 kan gua liat, anjir kok juara 1 ini. Lu dapat apa juara 1? PS5. PS5. Tapi gua nggak mau, gua maunya juara 2. Juara 2 dapat sepeda. Oh, sepeda. Lu pengen sepeda. Kan lu bisa jual PS5-nya beli sepeda. Nah, gua nggak kepikiran itu, Pak. Gua kepikiran Itu apa? Kuisnya apa? Lu ikutan apa tuh? Kuis apa? dari Snack Ciki kayak Snack gitu Ciki. modelnya. Ya udah, tapi gue bikin seniat, gue bikin desain dekor, gue bikin propertinya, gue bikin backdrop,
gua sampai muka gua Coret-coret. chat-chatin gitu, sampai konsepnya dia konsepnya kan luar angkasa. Gue bikin gue kayak soal alien, terus saudara gue bikin boboiboy gitu-gitu. Gue bikin propertinya ya prepare kayak gitu ya, lumayan keluar modal banyak, nggak apa-apa. Yang penting hadiahnya ada. Gue ketika udah dapat hadiah hanya entah maksudnya hadiahnya ya udahlah buat siapa aja gitu. Yang penting kepuasan untuk dapat itu. Oh, PS5-nya lu kasihin orang berarti? Saudara gue yang main sini-sini dia jual, mau beliin sepeda udah nggak cukup harganya. Gitu. Lu jadi alien berarti? Iya. Itu ngapain sih lu? Maksudnya bikin video atau apa? Waktu di Twitter sering juga. Enggak, yang ini yang alien ini lu jadi apa? Gue sering. Oh, Suci lu ikut Udah Gus beberapa juga? kali gue dapat golden ticket untuk nonton. Jadi gue nonton Bukan golden ticket, kalau nonton mah tiket doang. Ada gold ticket. Ada gold. Golden ticket Oh, itu. dapat souvenir juga ya? Iya, yang sebenarnya nonton paling depan juga. Udah beberapa kali juga itu. Sama yang tadi hadiahnya kayak AirPods, ya kan? Airport mah lu dapat bandara. Canggih Singapura berapa deh sekarang di Monopoly? Emang gua tahu. Paling $300. Mahal Afrika ya dekat Star ya? Iya, kalau Afrika $700. Hotelnya mahal loh. Hotelnya mahal, hotelnya Afrika berapa? karena di sana jarang hotel. Udah nggak usah ngomongin itu udah. Lu tadi yang jadi alien itu gimana lu video-video gitu? Oh, itu foto. Oh, foto doang. Ada yang gue Oke. dapat kamera juga gitu, Fuji filmnya zaman-zaman itu. Nah, gua bukan nazar atau gimana ya kan? Gue punya HP yang gue beli. Tapi dalam hati gue, ini HP gue bakal hamilin nih. Hah? Gue bakal hamilin. Hamilin? Maksudnya? Jadi gue akan membuahkan dari satu HP ini akan berbuah banyak gitu dari HP Gua itu. kira lu pakai hamil. Lu pakai handphonenya. Oh, jadi handphone yang berikutnya gitu dari hadiah-hadiah. Iya, gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Tin, lu kan sekarang udah jadi artis lah ya dibilangnya ya, di TV. gue lebih ke ada. action figure sih. Action figure. Kenapa action figure? Kenapa action figure? Jadi gue ada di TV, tapi di atas TV cuma begitu. Oh, action figure. Action jadi. figure. Lu nyebut diri lu action figure. Action figure. Yaudah, lu berarti sekarang kan udah jadi action figure ya. Dan teman-teman lu pasti sering lah ngeliat lu di TV, di YouTube gitu. Lu juga sering. Iya. MC segala macam Iya, ya. tapi nggak sesering lu lah sekarang. Off air lu kenceng. Iya, udah ngapain bacain job orang udah. Ngapain bacain job orang. Teman-teman lu pada nyangka nggak? Kaget nggak? Dustin sekarang artis gitu. Nah, gue nggak mau disebut embel-embel kayak gitu, Pak. Maksudnya udah dalam itu kan hanya profesi. Iya, Pada betul. saat datang dan ngebaur gini udah setarakannya sama semua aja gitu. Keren. Gue nggak mau kayak gitu. Gue nggak mau terbuai akan itu, Pak. Biar supaya gue bisa ya bareng-bareng masih gue bisa ngumpul sama lo gitu. Ntar kalau digituin sosokan pandangan orang udah berubah. Ya tapi kan orang dong yang memandang lu, wah Dustin sekarang artis nih, bukan lu nya gitu. Pasti ada yang ngomong gitu dong teman-teman Ada lu. yang gitu, tapi ya gue sih tetap gue bilang udah ayo sila kelima aja yang lain. Apa sih lah kelima maksudnya? Adil gitu mensetarakan. Ada yang minjem duit nggak teman-teman lu? Banyak dong. Lu pinjemin nggak? Yang pulangin lu, Pak. Sebut dong namanya. Hei, si Anu. Iya. Padahal gua nggak baca loh. gua nggak baca, gua tahu pertanyaannya itu ya. Iya ya. Terus lu ikhlasin aja kalau minjem duit itu. Ya, gue yakin pada saat gue ikhlasin dan gue apapun itu gue nggak pikiran dan jadi beban, otomatis bisa diganti dengan hal yang lebih luar biasa di kedepannya. Gue ngerasa itu sih, Pak. Karena ya apapun itu kayak menuai atau enggak tabungan yang akan kita taruh di situ. Gitu. Ikhlas kan adalah tabungan. Ikhlas adalah tabungan dan beramal. Amal apakah gini ya? Ini orang yang kalau ngomong dulu baru otaknya jalan gini nih. Tapi gimana? Enggak, gue mengibaratkan orang beramal itu cuman dalam segi gue nggak enak gitu. Misalnya lu buang hajat, ya kan ya? Lu buang hajat, lu udah buang nih. Apakah lu anjir? Kok gue buang tadi? Lu ada rasa penyesalan nggak pada saat buang hajat? Enggak sih. Nah, lega. Dengan cara itu lu kayak mengkonsepkan untuk beramal itu seperti Tapi itu. duit ini mah.
Kan itu juga sama-sama setoran, Pak, setoran tunai. Setoran tunai. Kalau dikeluarin sekaligus lah itu juga. Gue pinjam kalau gitu. Ya udah ntar kalau gue udah buang ya. Bukan tai lo yang gue pinjam, duit lah. Kan emas juga warnanya. Oh, Mas juga tai lo ya. Tin, lu pernah ngalamin ini nggak, Tin? Cobaan terberat dalam hidup lu gitu, Tin? Apa gitu? Banyak. Kayaknya susah banget kayaknya. Enggak, mungkin cobaan terberat udah pernah gua ketipu sama orang pernah. Oh. Tipu ratusan. Contohnya itu pas kapan tuh? Belum lama. Belum lama ini. Ketipu ratusan juta. Kenapa? Ketipu kenapa? Ya gua maksudnya kayak tuh orang tuh orang baik sama gua. Tapi kenapa dia bisa ngebalas kayak gitu ya karena gua percaya sama dia sebelumnya. Tapi makin kesini kok kayak macam gua kayak kerasa dikasih harapan doang. Terus Lu kalau ngobrol sama pacar lu batuk-batuk juga, Tin? batuk juga. Ya habis bilang apa ya? lanjut ceritain dari tadi, Tin. Ya gue itu ratusan juta, bahkan ada yang maksudnya kayak macam bukan hanya soal itu juga Kendaraan. Iya, terus kayak macam BA juga nggak dibayar gitu-gitu ada, Pak, dari yang pihak Jadi BA tapi nggak dibayar. ada itu. Ya Allah. Tertipu Lalu aja. nggak pakai kontrak? Pakai, makanya Kamu sama MLI kan? diurus segala macam untuk hal itu dengan orang yang sama juga gua kayak gitu. Gua bilang, waduh, ini orang kayak gimana? Kalau kita misalnya ya gua nggak mau hal kayak gitu, Pak. Maksudnya kalau bisa dibicarakan secara baik-baik, ngapa harus tiba-tiba kita harus bawa ke polisi, pihak yang berwajib gitu. Kalau pihak yang berwajib kita bawa, kitanya juga sayang, Pak. Betul. Itu kelar, otomatis yang punya kita juga hilang gitu aja juga. Iya. Kemudian prosesnya udah ada manajemen yang nanganin, kita terima jadi atau enggaknya datang lagi atau enggak untuk yang hal-hal yang kayak gitu bisa diadilin atau enggak sistem ikhlas harus harus bisa juga ke gua. Itu orangnya hilang apa gimana? Hilang, Pak. Sekarang lu nggak bisa ngubungin nih? Waktu itu nggak bisa hubungin, tapi gue bukan, nggak usah kayak gitu, Pak. Nggak sedih sih sebenarnya nih ceritanya. Sedih lah. Tolong sedih. Nggak sedih juga sih, jadi gimana ya, gue udah akhirnya dia ada etikat kayak mau minta maaf atau segala macam, boleh gue maaf, tapi urusan yang hal yang udah Duitnya. dijalankan sesuai hukum sedang berjalan, ya udah ikutin aja prosedurnya gitu. Ada Itu yang- lu ketipu minjem duit lu atau gimana? Atau pengen usaha bareng atau apa? ketipu ya karena yang BA, yang kendaraan juga segala macam lah dengan orang itu. Ya gitu ya. Menurut gua dua pilihan itu, lagi proses hukum yang berjalan, yang berjalan silakan, sama ikhlas itu harus siap-siap lo bisa tanemin gitu. Kan karena misalnya dia nggak bisa balikin, otomatis kita udah Ya udah ikhlasin aja iya itu gitu. Sudah ada yang luar biasa depan sana. Emang peran orang itu ngapain? Peran orang itu kayak macam Gue juga nggak paham. iya itu dia. Ilham gimana bikin pertanyaan ya? Ilham bikin pertanyaan mendadak dan dia sendiri belum tentu paham ya. Goblok ya? Iya. Yang nanya nggak Iya, paham, iya, yang jawab nggak paham. Iya. Mana yang ngejawab ngeliat pertanyaannya juga lagi. Tahu. Kok bingung gue nih ya. Emang peran orang itu ngapain? Apa maksudnya? Apa maksudnya itu ya? Nggak tahu. Tin, kan ini harusnya kalau ada Kicu kita nyanyi gitar, Tin. Wah, bikin lagu. Enak. Tapi ini karena nggak ada, kita nge-rap aja gimana, Tin? Lu kan jago kan nge-rap ya? Bagian intro lu ya. Wah, bagian intro gua. Oke, boleh. Gue bagian ref kan. Lu bagian ref. Ref yang gimana? Yang tadi nge-ref. Oh iya, betul. iya. Siap. Ini kita temanya dulu. Temanya apa? Oh, lu ini deh apa? Lu bikin lagu rap buat pacar lu deh. Puji-pujian buat pacar lu.
Dia nggak bisa dipuji. Oh, dihina kalau gitu. Enggak, karena puji udah milik Torik. Udah nggak usah. Iya, siap. Oh iya, puji ntar. Ya intinya lu gambarin pacar lu lah. Siapa sih pacar lu namanya? Namanya Dita. Dita. Apa mau tema lain lo? Itu tentang ini apa nih? Itu gak usah terlalu, gak usah dipikirin itu. Kita nge-rap aja. Kita nge-rap aja ya. Siap ya? Tentang apa? Tentang apa? Lu maunya tentang apa? Gue ngikut lu aja. Nggak usah kominfo lah, berat. Iya, siapa yang kominfo? Gak usah, tentang cinta aja, asmara ya. Cinta aja ya. Tentang cinta ya. Nggak ada logika. Cinta tak ada logika. Cinta Ini kadang-kadang tak ada logika. adanya apa? Apaan? Makanya Anak tongkrongan aja, anak tongkrongan temanya ya. ya ntar kayak TikTok FVP. Apaan? Tongkrongan kami bukan tongkrongan. Nggak apa-apa, beda. Jangan. Apa lu mau yang lain? Tongkrongan aja. Anak gimana sih lo? Abis ini nggak ada. Oke, let's go. Yo, this is Dustin and Little Dustin and Little Big Hipsy. Hi Hip. Big Hipsy and Big Little Dustin. Hipsy. Yo, ya, this is lagu untuk semua orang yang pada nongkrong. Yo, jangan pada bengong, lebih baik lu melonglong. Yap, Dustin. Siapkan gitar, kita sing along. Keren. Jangan lupa beli kacang polong. Nis. Walaupun dompet sedang bolong. Tapi kita happy first long. Anak tongkrongan selalu happy. Anak tongkrongan selalu happy. Anak tongkrongan selalu happy. Anak tongkrongan selalu happy. Tidak pernah sepi karena lelaki suka nyari materi pembicaraan. Apapun itu dari horor sampai percintaan itu semua ada di kalian semua. Anak tongkrongan selalu happy ya. Anak tongkrongan selalu happy ya. Anak tongkrongan selalu happy ya. Anak tongkrongan. Yo, Dustin lagi yo. Bercanda, tertawa, menangis, itulah bumbu dalam sebuah cerita. Kita, mereka, dia, engkau, beliau, paman. Anak tongkrongan selalu happy ya. Anak tongkrongan selalu happy ya. Dustin. Yo. Jangan minjam ataupun dipinjam. Itulah sistem kita berteman dengan baik. Kalau tidak baik, Anda akan dijauhkan. Tapi kita tetap menyatukan persaudaraan. Keren. Gitu. Seperti itulah tiba-tiba. Jago lu Tin, ngerap Tin. Iya, tapi enak. Sebenarnya bikin kalimat cuma dinadain doang. Iya, tapi keren kan, yang penting kan ada rima-rimanya. Lu tuh kan suka ada diksi-diksi aneh gitu ya, Tin. Lu kalau misalnya mendapatkan diksi-diksi gitu tuh karena lu baca, apa karena lu nonton, apa karena lu sering denger radio atau podcast gitu, Tin? Penggabungan sains sih, maksudnya. Keren. Penggabungan sains. Penggabungan sains. Dari zaman sekolah, gue kan suka biologi sebenarnya. Tapi gue masuk IPS. Nah, hal-hal yang kayak gitu gue masukin. Tadi kayak macam gue itu kan ada di sosiologi juga kan, yang macam poligami, poliandri. Nah, gue memasukkan kayak macam gue dengerin radio polifrekuensi karena gue masuk ke dalam banyak radio. Kayak terus amfibi trovert. Amfibi trovert itu apa? Jadi maksudnya? masuknya bisa introvert, bisa ekstrovert di dua tempat gitu. Amfibi trovert. Ada lagi istilah lain? Kayak macam, aduh, gue lapar nih. Lapar apa? Ya lapar, hungry. Enggak, tapi lebih charger perut gitu. Charger perut. Gitu. Charger perut. Charger perut.
Terus ada lagi nggak apa? Kayak Yang macam lain? biasanya kan gue kan kadang gue bawa yang namanya dari semua minuman ada minum paling baik ada minuman air kelapa. Karena minum kelapa gue bilang itu master clean organ. Kok master clean organ? Karena yang pertama air natural, yang kedua ketika digelek itu otomatis kita akan membersihkan toksik-toksik yang ada di dalam tubuh. Oh, Seperti master clean organ. organ itu Biasanya air ada kelapa. di, Oke. Kayak macam gitu-gitulah modelnya. Tapi tiba-tiba kita nyelutuk, tiba-tiba ya penggabungan yang dari hal-hal yang buat gampang orang nyerna gitu-gitu sih. Master clean organ. Yes. Itu kalau es kelapa. Oh. Kalau es cendol. Hah? Ada istilah nggak lo? Es cendol. Ada. Apa? Es cendol nggak? IT man. Ah? IT man. Kok IT men? Karena manusia IT kadang-kadang minumnya itu. Jadi akan terlihat keren. Zaman-zaman apa? Kaskus. Cendol kan? Oh iya. Lu tiba-tiba menembak gitu ya udah gue jauh-jauh aja. Iya nggak apa-apa lah. Kaget loh saya, kaget loh. IT men. Kaget loh saya. Ada terus dong. Tiba-tiba kayak misal gue ditilang. Harus punya alasan berbagai macam dong. Iya, Tapi iya. tetap kena juga. Wih, keren. Saya terima ST ada dong ST. Hah? ST. ST ada ST. ST ada dong, ST. ST ada istilahnya juga dong, istilah lo. Ada. Ada terus. Maksudnya aduh, bentar. Ada maksudnya gue bilang air lembut. Air apa? Air lembut. Karena air dia lembut. cocok untuk segala macam golongan. Oke. Yang pertama, yang kedua, kenapa lembut? Karena es teh itu kayak macam bahasa Sunda yang digunakan untuk membuat jadi lembut es orang. teh Es gitu. teh? Teh siapa? Oh iya. Teh Rina, Lembut teh lembut ini. orang Sunda soalnya kan. Dan kebanyakan tumbuhnya di Jawa Barat, Iya, Niat, betul. kebun teh. Kebun teh di Jawa Barat. Zaman-zaman apa itu ya? Zaman-zaman study tour. Lu ke kebun teh. Kebun teh, terus moto sendiri kayak gini buat ngambil di foto profil Facebook kadang-kadang gitu kan. Oh, zaman-zaman study tour lu ya. Study tour, kadang-kadang gitu kan di kebun teh. Enggak, gua nggak ke kebun teh gua. Ke Jogja kalau gua. Ke Jogja? Study tour. Yang- Lu study tour ke Jogja nggak? Enggak ke Jogja. Nih, Borobudur bukan di Jogja kan, Sleman? Di Jawa Tengah. Sleman. Iya, Sleman, Magelang. Borobudur di Magelang. Kayak minta perhiasan gitu ya? Minta perhiasan. Apa? Minta perhiasan gitu. Kok minta perhiasan? Mak, gelang. Tin, lu siapa sih Tin orang yang lu kagumin Tin? Coba 3 orang deh. Siapa idola lu Tin? Ya. Muslim termasuk nggak Muslim? Termasuk dia. Itu satu berarti. Kenapa dia? Ya, dia sifatnya walaupun keras di depan mungkin nggak karakter orang kayak gitu. Kalau di belakang lembut, mengayomi, terus ngasih-ngasih pendapat. Tin, lo kalau bikin konten harus gini. Tin, lo kalau di hadapan orang harus gitu-gitu. Banyak mengajarkan gua akan artinya dari kehidupan sebagai manusia. Itu Bang Muslim. Dan lu kayaknya juga mulai orang-orang tahu itu gara-gara konten Bang Muslim kan? Benar, walaupun gua tadinya ada di stasiun TV tapi yang jarang itu. Oke. Maksudnya, tapi pas Suka jeda gitu ya kalau ngomong. Ya? pada saat titik dimana gue ngikut konten yang di MLI pertama kali dan gue YouTube gue pertama di situ gue ikut orang langsung banyak kan tahu. Gara-gara itu berarti ya. Itu yang pertama Muslim berarti orang yang lo kagumin. Oke, yang kedua yang kedua siapa Tin? Yang kedua mungkin banyak mengajarkan juga karena Ngapa Tin? Kayak kesurupan. Serem ya. gue apa lihat sana ya Karena gue tahu. ada apa gitu. Oh, lu bisa ngeliat-ngeliat gitu juga Tin? Nggak tahu, mata gue kayak berbisik harus ke situ gitu. Yang kedua mungkin Yang kedua. karena gue sering juga waktu itu pada saat program sama beliau, gue bilang Surya. Oh, Bang Surya. Surya Itu banyak idola lu. ngajarin juga ke gue. Apa yang dia ajarin ke lu? Oh ya pada saat kayak macam gini lah, gue kan itu kan yang emang gak terlalu ngerti sama cara main TV gimana. Jadi ketika
dia ngomong, siapa ngomong jangan ikutan ngomong, jangan berebut gitu. Iya. Harus ada tahu timingnya gitu-gitu. Terus ngajarin gini ya banyak sih dia yang salah satunya itu yang ngajarin gua sama yang ngajarin dia ke gua seperti itu modelnya. Yang ketiga, ini lebih ke mengagumi ya, karena di radio dan gua relate dengan bercandaan dia, ya kan? Itu adalah Gofar. Bang Gofar ya. Iya, dia bercanda relate, terus istilahnya sama pendengar juga dia inian open gitu, terus sama cara penyampaiannya, artikulasinya juga ciri khas banget menurut gua. Kok pacar lu nggak ada sih, Tin? Apa ya? Lu nggak kagum sama pacar lu? Pacar gua itu adalah yang menurut gua dia adalah sumber kayak macam protein lah. Oh, protein. 4 sehat, 5-nya dia. Oh, wah, lengkap doang berarti. Sempurna. Oh, sempurnanya dia. Oh, yes. Romantis ya, Tin ya? Apa? Romantis. Kesingkatannya baru nih. Apa tuh? Romantis, Rokok. Terus baru kan nih. Baru. Rokok apa? Rokok. Man, makan. Tisu. Rokok, makan tisu. Biasanya kalau ada tisu pasti ada makanan. Tapi kadang orang nggak ngerokok, gimana nih? Enaknya gimana? Enaknya gimana menurut lu? Iya, gue Jangan baca dulu. Dia belum jawab yang ini udah baca, makanya nggak konsen lu. Iya. Jawab aja satu-satu. gimana romantis? Gue itu lagi sih. Udah. Nah, kalau misalnya lu nih diminta ngucapin makasih buat orang-orang yang lu kagumin tadi nih, lu pengen ngomong apa buat 3 orang ini, Tim? Ya, terima kasih untuk segala macam pembelajarannya, baik yang menurut gua Pak Muslim, Pak Surya, ataupun Gofar, karena gue ngeliat dari cara mereka ketika di belakang layar itu bisa membuat gue ya bisa mengkoreksi diri, menjauhi dari perihal suujonisme dan terlepas dari itu sedikit demi sedikit gue bisa belajar dari lo, gue bisa memformat dalam kehidupan bagaimana caranya hidup yang literaturnya tahu akan kemana. Gitu sih, Pak. Tin, lu kan sekarang udah punya pacar nih, Tin ya. Lu sebenarnya lu seserius apa sama pacar lu, Tin? Serius gua. Lu pengen menikahkah sama dia? Udah ada obrolan ke sana belum sama pacar lu? Ya, tipis-tipis udah ada seperti itu. Terus iya. dianya jawab apa? Apanya? Dia jawab apa? Iya. Kok nggak yakin? Iya. Kok nggak yakin lu? Iya. Iya gitu. Oh, dia juga serius. Udah ngobrol segala macam gitu. Ya, cuman tetap visi misi gua seenggaknya punya hunian dulu lah gitu. Punya hunian dulu. Untuk itu bisa, untuk pemikiran kayak gitu bisa dipikirkan dengan matang nantinya gitu. Kalau pacar lu udah ketemu keluarga lu? Belum. Oh, belum. Kok pacar lu belum kenalin? Kenalin nanti akan. Lu aja udah dikenalin sama Nanti keluarganya. akan. Kok lu nggak kenalin? Kenalin nanti, serius lah. Kapan? Nanti pada saat, wah ini pas nih gitu. Timingnya pas gitu, Pak. Takut. Kalau lu mau beli rumah lu pengennya di mana, Tin? Sebenarnya sih mau karena gue lahir situ, gue pengen rumahnya ya di situ juga. Karena di mana? Di Joglo juga. Oh, di Joglo. Karena, ada orang tuh. Iya. Tamu itu ada tamu. Gojek datang. Mesen apaan tadi? Kopi kenangan ya, Pak? Orang lagi syuting malah Mas. Udah. Di situ berarti. Di situ juga karena gue udah ya? tahu situasinya, suasananya gitu. Gue ngerasa di situ, alhamdulillah di daerah gue kan nggak pernah banjir gitu. Nggak pernah kena banjir, tapi ada satu kena juga. Kena radiasi. Radiasi apa? Radiasi karena kan di sana tower semua. Tower TV.
Makanya gue kadang denger agak-agak nggak ngeh tuh sekali. Oh, berarti lu kena radiasi nih, Tin. Begini, Tin. Sampai- Batuk-batuk gitu. Masa radiasi batuk? Iya, bisa. Orang lain sekitar gue nggak batuk. Hah? Iya sih ya. Lu doang berarti yang kena, Tin. Arahnya ke rumah lu. Wah, nyecer kayaknya. Iya, nyecer. Nyecer gue. Nyecer lu. Gue tek balik tapi. Lu mau bilang apa sama radiasi? Hah? Lu mau bilang apa sama radiasi? Udah bikin lu kayak gini. Radiasi, tolong berpikir. Ketika lo mau cari atau enggak mau ngincer seseorang, hendaklah orang yang benar-benar enggak mengganggu spot lo ada di situ. Spot lo ada di situ. Ya apakah pernah gue melanggar kencing sembarangan di tempat lo? Kan nggak pernah kayak gitu. Nah, incerlah orang-orang yang benar-benar jahil akan di daerah sekitar dekat spot lo itu. Gitu. Jangan lu ya. Iya, kadang orang yang spotnya itu misalnya menara, terus dicoret-coret tuh orang-orang kayak gitu, ya bolehlah lu kenain radiasi, terus tiba-tiba ada yang kebelat kencingin tower. Nah, itu bolehlah kayak gitu. Gua nggak pernah hal-hal yang kayak gitu. Oh, lu nggak pernah hal kayak gitu ya? Tin, lu Nggak pernah dulu messenger. waktu kecil kayak gimana sih, Tin? Bentukan Bukan, maksudnya kehidupan lu gitu. kecil gua ya. Dibully kah atau enggak, atau lu yang membuli? Nah, gua orangnya sebenarnya jahil, Pak. Pada Lu jahil. Apa kejahilannya? jahilnya misalnya nih gua ada jahil sih waktu itu. Jadi gua sempat ngadain pertandingan Smackdown. Oh, lu yang bikin tuh? Gue yang bikin. Sampai temen gue, ini kan karpet langsung ke ubin. Temen gue di Smack, Pak. Gara-gara apa? Pengen ngedapetin sabuk yang gue bikin. Sabuk John Cena yang bisa muter. Gue bikinnya pakai apa? Pakai jok motor. Terus tengahnya kaset CD. Kaset CD bisa diputer kan? Gue taruh situ. Nah, yang pernik-pernik emasnya itu bungkus rokok. Oh, itu lu menarik bikin. kan? Menarik. Gue mau dong bikin. Pas keceglak gini. Udah. Yang penting dia udah dapet sabuk gitu. Seneng. Sama temen gue tidur, ya kan? Gue ambil balsem, gue corengin di sini nih. Oh, di hidung. Nangis, balik. Sama satu lagi ada nih, gue ngasih tips. Ternyata gue salah. Tips apaan? Temen gue matanya bintitan. Gue saranin, wah lu bintitan ya? Kan gue ngerasa kan kalau madu itu adalah obat. Obat kan ya, untuk apapun itu. Wah, ini sih buat ngempesin bintitan lo. Lu coba dah beli madu rasa. Gitu. Terus lu oles ke sini. Iya. Dia tidur di ubin. Iya. Matanya disebutin. Mata membengkak. Iya itu. Mau tapi dia nurut. Dia nurut. Oh, lu berarti jahil juga orangnya ya? Hah? Jahil ada di mana Terus. ada di mana skripsi temen gue ketunda gara-gara gue. Kenapa itu yang skripsi ketunda? Gara-gara nih namanya bewok. Wok, lu hari ini mau nonton konser supaya ngelewatin momen atau enggak lu mau skripsi. Tapi kalau misalnya lu mau nonton konser, momennya lu lewatin dan nggak akan lu bisa nonton konser yang ini. Kayak gitu. Aduh, gue pikir dulu nih. Tapi kalau diikut ini, skripsi. dia lulus untuk bulan itu. Akhirnya? Milik gue. Dan akhirnya nunggu setahun lagi. Itu sama temen gue dijauh-jauhin tunangan, akhirnya nggak jadi. Kenapa? Gue hasut. Wah, bukan bewok, ada lagi. Gunjek. Masa sama orang yang lu jahilin? Gunjek namanya. Gunjek. Besoknya mau dijodohin. Tapi malamnya itu gue mau ke Bogor sama teman. Jack, lu mau nggak ke Bogor? Enak nih. Nginep di villa, terus kagak bayar ya kan. Udah gitu kan nginepnya masih Rido gitu. Lu mau kagak? Kenapa nih? Sama-sama cowok. Ya, karena dia yang punya villa Rido gitu. Rido, sekarang refreshing gitu, enak loh. Ketimbang ini. Gimana? Tapi besok gua mau dijodohin sama orang. Ya, tapi lu ngelewatin momen ini, Jack, ya kan? Momen nginep villa. Ngomongin villa. Udah gitu, lu mau pagi ntar kita bikin omelet. Gue udah gitu. Lu janjiin gitu. Iya, pagi bikin omelet. Bebas lo di tempat villanya dia. Dipikir panjang kali ya. Jam 10 udah naik mobil, Gunjek ada kabar. Tiba-tiba Gunjek buka pintu mobil. Akhirnya ngikutnya ke gua. Ke villa. Ya, dan nggak jadi ketemu orang yang dijodohin itu. Padahal dia pagi mau dijodohin sama orang. Pada saat itu. Akhirnya pas di villa kan, diteleponin terus. Karena jodohnya udah datang. Sana. Tapi malah menghindar. Tapi paginya lu bikin omelet. Jadi bikin omelet. Gue bikin omelet sama dia karena gue sosok bisa masak atau enggak.
luar matang, dalamnya masih busa semua. Jadi nggak matang. Mie sama telurnya masih lengket-lengket semua. Pas udah jadi omelet ya kan, karena saking nafsunya bikin ya. Bapak. Udah berapa tuh? Hitung tuh, ada OVO 200 dari gua ya. Ya. Yang benar nanti ya. Beberapa menit kemudian Bibi yang di dapur datang. Tadinya gue nyuruh aja. Kalau gue sendiri kan akhirnya nggak kemakan, Pak. Oh. Karena nggak matang di dalam gitu. Nggak begitu penting sih cerita omelet. Mau penting. Iya. Penting loh. Oh penting. Iya, gara-gara omelet itu pengaruh. Mau nemuin jodohnya atau lu milih masak omelet? Iya. Omeletnya busuk lagi ya. Lu dulu taekwondo juga ya, Tin ya? Alhamdulillah. Wah, ini eksklusif, belum pernah dibicarakan di mana. Wah. Lu ingat foto ini nggak nih? Nih fotonya nih. Nih. Nah, tuh. Gue nggak punya fotonya loh. Gue kaget loh ternyata ada foto ini. Lu yang mana, Tin? Ini paling depan. Oh, itu lu. Kok gak mirip sih, Tin? Itu gue loh. Iya, itu gua. Oh iya, mirip. Lu taekwondo nih waktu itu, ini. Wow, taekwondo fighter 219 angkatan 2003. Dustin Rizky, almarhum Septian. Waktu itu. Teman lo ya, ada almarhum ya. Ya, waktu itu hampir weekend, bukan weekend ya, malam minggu untuk main gue direnggut untuk ekstrakurikuler taekwondo. Taekwondo. Jadi abis gue kan sekolah siang masuknya, kelar sekolah hari Sabtu masih masuk zaman itu. Oh iya betul, dulu libur tuh minggu doang kan. Yes. Iya. Pramuka Sabtu dulu ya kan. Penurunan bendera kan ya. Iya. Kenaikan bendera. Terus pas penurunan. Kenaikan Senin. Iya, kenaikan Senin. Iya. Isal masih kapan? Ya nggak tahu, nggak usah itu, nggak usah. Terus udah kelar dari itu langsung tuh ekstrakurikuler. Itu taekwondo paling lama dibanding ekstrakurikuler lain. Rohis jam 6 kelar. Pulang. Karate jam 7. Kalau taekwondo bisa jam 9. Tanya ya kan Ham ya? Ya. Bisa jam 9 sampai setengah 10. Kalau kenal? Hah? Kalau kenal sama lu? Dia senior gua. Oh, senior. Pada saat itu taekwondo. Kejuaraan juga ya? Lu ikut kejuaraan juga, Bang? Kejuaraan ya. Juara, Tim? Ini medali perunggu. Keren. Waktu itu di Gor Jakarta Barat yang waktu itu. Jakarta Barat. Kan biasanya kalau taekwondo ada, kalau karate itu ada gitu-gitunya tuh. Ada ini teknik keindahan. Kata kalau di taekwondo ada nggak kata-kata gitu? Bukan kata-katanya ada. Apa aja kata-katanya? Kayak macem, gue masih ingat untuk openingnya. Benar apa enggak? Coba gimana coba opening taekwondo? Kayak serap Jumbi, serap hanya Asmika gitu ya. Nah, terus gerakannya gimana? Kata yang pertama kalau di taekwondo apa sih? Ini apa dah? Tegap satu tanpa komando, ya kan? Gimana coba gerakannya? Gue ingetnya itu doang, lupa gue. Kalau gini apa namanya? Tegam? Kayak momtong jirugi apa? Momtong jirugi, bali cagi gitu-gitu. Bali cagi itu tendangan? Tendangan lurus gitu. Tendangan lurus. Masih bisa nggak lu? Wah, udah kaku cuy. Gue nggak bisa split. Split harus dipaksa. Oh, dulu lu bisa split? Hah? Lu bisa split dulu? Split tapi masih pose ketapel gitu, Pak. Oh. Pose ketapel, masih ada masih X-nya begini. gitu. Iya kan, kalau udah yang seret gitu, udah abis bengkek gitu. Lu berarti kalau misalnya ada yang mau ngebegal lu, ngerampok lu gitu, bisa lu lawan dong, Tin? Ya kan, tergantung pegangannya masing-masing. Oh. Ya kan. Misalnya nih mau ada yang ngerampok lu gitu, gimana lu ngelawannya? Ngerampok ya? Saya gue viralin. Gue viralin. Keburu. Lu sama pacar lu nih. Lu bagi duit. Gue viralin lu. Gitu, FVP nih. Yuk. Doang. Nah, kalau FVP dia kita bagi 2. Gitu kan. Takut langsung tuh rampoknya. Iya, ntar kamu mikir, oh iya bagi 2. Ya iya, ntar tunggu aja gitu. Lu masih inget sama Sabem lu nggak? Masih. Sabem tuh guru ya? Guru tertinggi gitu. Sabem. Gue inget Sabem Anton, Sabem Topik, dan pada saat Gasuku ada Sabem Nim ya. Sabem Nim yang maksudnya yang
Soim. Oh, Sabum Soim. Sebelum Soim. Gasuku itu yang enak sih menurut gua. Nah, jadi itu untuk keakraban di taekwondo. Ekskul itu. Di taekwondo kelompok-kelompok itu pada saat itu. Jadi ada Gasuku berapa bulan sekali datang kita. Nanti pada saat jam 2 sampai jam 3 dibangunin kita ke pos-pos. Yang itu. Jurit malam. Jurit malam. Oh, Kita lu berarti pernah ikutan juga jurit malam gitu ya? iya, guling-gulingan. Pokoknya Takut nggak lo jurit malam gitu? Kan biasanya ada hantu-hantu. gue gitu. ketemu di mana villa semua depan gua pemandangannya kebun. Tapi satu ada pohon pisang yang goyang sendiri kenceng. Itu doang. Gue mau ngomong nggak mau ngomong temen gue ngeliat gitu. Gue mau video pada saat itu gue belum punya HP gitu. Tapi gue ngeri juga. Itu gerak pot. Gerak sendiri. Iya, dari semua pohon tenang. Itu doang pohon pisang satu. Gitu. Terus lu nggak ngomong apa-apa tuh ke teman lu, diem doang. Ah? Lu ngomong apa-apa nggak gitu? Oh, jangan gitu. Wah, janganlah. Gue nggak ngomong kayak gitu. Diem aja lu. Tenang gitu. Oh, berarti dia mau narsis juga pada saat itu. Si hantu itu ya. Biar di notice. Gue ngeliat, oh iya. Biar di notice lu. Kalau Bem Iyang, Aldi, Dwi, Tahta masih inget nggak lu? Ingat. Ingat. Iya, Gua tahu kan macam semua. Adam, Aldi. Riset ya, gua, Tin. Dwi. Lu Dwi Ham ya? Oh, bukan. Dwi ada. Terus Tata nggak pakai H. Tata. Nah, gimana sih tawan gua? Tata ingat segala macam itu. Dia sebelum Sabem sih gua. Oh, taunya ya, Ham. Lu ngobrolnya kenapa? Gue malah dicuekin. sebelum jadi Sabem masih sabuk yang misalnya di sekolah tinggi lah, hijau, biru, merah gitu. Dan menurut lu taekwondo berpengaruh nggak ke hidup lu, Tin? Ngajarin apa gitu dari taekwondo? Kadang-kadang masih ada refleks untuk kayak modelan begitu, Pak. Tapi dia kan Nggak refleks. dia main bohong lu. Oh, dia main kaki soalnya. Dia kan ada kaki kan. Ngapain tangan yang gini? Iya. Kan makanin kaki lu. Nah, siapa tahu ntar lu masuknya ke tangan sini atas. Gue bilang, gitu. Keren. Penghulu. Iya, ada penghulu Jepang, lu mau tahu siapa? Penghulu Jepang. Penghulu Jepang. Iya. Siapa? Ultraman. Kok Ultraman? Sah. Tin lu, nih kita latihan aja Tin ya. Latihan lu misalnya nanti mau nikah Tin. Gimana? Kan lu suka batuk-batuk itu harus satu napas lu Tin. Iya betul, latihan dong. Kita coba latihan sekarang. Saya terima nikahnya gitu. Berani nggak lu? Takut. Udah pernah latihan itu, tapi batuk dulu saya. Ini makanya coba kita latihan aja yuk. Tapi pada akhirnya bisa gua. Ya coba yuk, sekarang yuk. Satu napas. Boleh ngeliat mata kalian. Udah gitu. Coba dong. Tiba-tiba coba ntar gampang. Oh, ntar ya? Saya nggak mau coba, kayak saya mau langsung gitu. Oh mau langsung nanti ya. Tapi latihan di rumah udah ya. Udah, nggak usah terus-terusin gitu. Ya saya mau langsung gitu. Ya udah nih kalau gitu, ini kan kita masih ngomongin taekwondo ya. Taekwondo benar. Kita nge-rap lagi. Gimana? Buset. Tadi kan udah mas. Satu lagi bro, nge-rap. Di Japo kita. Nge-rap. Tapi ini kali ini temanya adalah taekwondo. Beneran. Waduh. Bukan taekwondo, bela diri aja. Bela diri. Boleh dah. Bela diri ya. Ini udah ini. Amoeba maksudnya. Kamu apa? Membela diri. Bukan membela diri, itu membela diri. Duh. Kayak ngobrol sama semangka potong. Aduh, mana diajatan lagi ya? Iya. Yang segitiga ya. Iya. Piring pada banjir sama airnya. Iya, Terus ya. merah-merah ya. Yuk, langsung yuk. Serem ini. Serem, jangan. Pakai yang tadi aja nggak apa-apa. This is song Bela Diri, yo. Big Hipsy and Lil Dustin, yo. Hop hip. Hop hip. High hip. Ya.
Kita ingin membela diri, bukan untuk mencari mucikari, tapi harus bisa percaya diri, karena itu adalah potensi. Bela diri penting buat dirimu, untuk menjaga kamu dari pencuri. Oh ya, Dustin. Karena kita harus saling menjaga, pertahankan untuk Lo nggak usah nyanyi, nge-rap aja nyanyi yo. Yo. Yo, bela diri untuk kita semua. Jangan engkau semena-mena. Itu hanya sebuah pertahanan, tapi jangan sungkan ketika engkau engkau apa maksudnya? Bela diri untuk dirimu, untuk pertahananmu. Yo, Dustin lagi yo. Melindungi dari serangan musuh. Ya, lah, kau harus tahu apa makna percaya diri. Inilah yang kau tunjukkan aksi. Aksi apa? Aksi bela diri. Yo, Ya, jangan main sendiri. jangan main hakim sendiri. Itu. Thank you Dustin udah nyanyi. Yo, thank you. Thank you juga. Thank you. Yuk, gimana, Aman?